Roma 12 ayat 11, saudara. Mari kita akan baca Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saudara, saya sungkan sebenarnya saudara di waktu dipilih ditunjuk sebagai renungan, tapi yang sharing kepada bapak-bapak pendeta, guru-guru besar itu Pak Ence juga, Pak Leo. Jadi pagi hari ini satu hal yang membuat kita lebih mantap di hadapan Tuhan adalah menjaga kerajinan kita supaya jangan kendor. Saudara, saya lihat postingan-postingan saudara-saudara pembakaran gereja, terus penganiayaan dan lain-lain, sepertinya membuat kita takut. Kata orang itu, gak wedi ya mas. Seharusnya sebagai manusia kita takut, tetapi kadang itu membuat kita juga menjadi kendor. Kenapa? Karena kita menjadi sulit melakukan pekerjaan Tuhan. Kesana sini kesaksian diancam, mendirikan gereja diancam. Sepertinya membuat down orang-orang Kristen. Tetapi di dalam Tuhan saya melihat semakin banyak tantangan siksaan, kok semakin banyak orang-orang yang percaya. Kemarin habis dari Surabaya saya betulkan sepeda, ada seorang yang tanya, mas, sampean biar nak preman sih? Iya pak. Saya kok gak kumpul arek, nggak sama-sama mereka. Enggak pak, kita sudah beda pak. Saya sudah Kristen pak, Kristen dan pengikut Tuhan. Loh kok iso? Tanya. Akhirnya ada kesaksian penginjilan itu di daerah Balantara Ngagel. Ketika saya ngomong seperti itu, kesaksian dan penginjilan di tukang servis itu, dia ngomong, kok enak mas, kok gampang tuh menjadi orang Kristen, orang-orang Islam kok seperti ini. Ayo lah pak, kita berdoa pak. Mau tak pak? Saya doakan. Mau mas, mau. Dari kepingin duwe surga kan gampang, tinggal percaya sama Tuhan dan melakukan kehendak nih. Melakukan kehendak ini sing sulit pak, ditentang tetangga kanan kiri, ustadz dan lainnya. Oh enggak masalah mas, berani saya. Ya weh, gitu. Akhirnya satu orang dimenangkan kemarin waktu hari Kamis di daerah Belantara Ngagel. Saya lihat dari postingan-postingan yang ada, semakin banyak gencetan seperti itu, semakin banyak orang berpikir, saudara, jadi Kristen kok lebih bagus ya, itu saudara. Makanya di dalam ayat ini, janganlah kerajinanmu kendor. Kemarin dulu juga saya pernah menjadi kendor, saudara. Karena apa? Melayani sendiri, penginjilan sendiri, tidak punya teman, kok sendirian semua. Kadang itu kendor, saudara, karena jauh dari peradaban istilahnya di sini. Tetapi saya ketemu dengan Pak Imam, kembali menyala lagi. Kenapa? Karena Tuhan itu mengirim utusannya itu ternyata sepasang-sepasang. Utusanku sepasang-sepasang. Nah, mulai ketemu dengan Pak Imam, saya imani firman Tuhan. Benar Tuhan, kalau utusanmu itu harus dikirim sepasang-sepasang. Artinya apa? Saling ada dukungan. Saudara, apa yang membuat kita menjadi kendor? Bapak Ibu semua kan pernah mengalami kendor, mengalami istilahnya itu melayani down. Ternyata ada satu hal yang saya pilih membuat kita menjadi kendor, yaitu kemapanan, saudara. Kemapanan mungkin Bapak Ibu tahu artinya mapan. Yang dicari orang adalah mapan. Benar nggak, saudara?
sebagai seorang pendeta, menjadi pendeta mapan beres, ya kan? Menjadi ekonominya bisa nyekolahkan anak-anaknya beres. Semuanya serba beres. Artinya ada mapan. Kadang dalam kemapanan itu saudara membuat kita teledor. Mari kita baca di dalam Wahyu 2 ayat 4. Dalam kemapanan itu saudara. Wahyu 2 ayat 4 saya bacakan. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini yang membuat kemapanan itu menjadi salah satu bagian dari kendornya iman kita kepada Tuhan, kendornya pelayanan kita di dalam Tuhan. Gara-gara mapan, gara-gara sesuatu yang enak, kita melupakan kasih kita semula. Kasih kita mula-mula itu ternyata di dalam Wahyu dikatakan kita meninggalkan kasih mula-mula itu ternyata dicela Tuhan. Ya, saudara. Ini yang menjadi peringatan kita pagi hari ini. Tidak banyak apa yang saya berikan, dan sesuai dengan minggu kemarin saya mendapat berkat dari 2 Korintus 5 ayat 18. Saya beribadah di mana? Di B3, 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendampingan itu kepada kita. Kita kadang itu menjadi kendor karena apa? Lupa bahwa pelayanan kita ini adalah kepercayaan yang dipercayakan dari Tuhan kepada kita. Kita pendeta, kita hamba Tuhan. Seringkali saudara, saya pelayanan dengan pendeta-pendeta yang ada di sekitar sini, di desa-desa itu, kalau sudah mendapatkan jabatan pendeta ya sudah. Artinya apa? Kemapanan jabatan yang dipilih. Sehingga saya katakan, lupa nggak nginjil, ya itu bagianmu. Bagian pengerja-pengerja. Bagian-bagian dari pelayan-pelayan Tuhan. Kita hanya berdoa di pastori. Oh baik, bagus. Apakah ini pilihan kita sebagai hamba Tuhan? Lupa apa yang dipercayakan Tuhan di dalam Korintus tadi. Sebenarnya penginjilan, pelayanan, pendamaian itu kan harusnya kita yang melakukan, hamba-hamba Tuhan. Ndak itu pendeta muda, ndak itu pendeta tua, ndak itu pendeta pelayan-pelayan Tuhan. Pendamaian itu dilakukan oleh semua orang. Kadang yang ini dilupakan gara-gara mapan, akhirnya melupakan kepercayaan Tuhan. Yang harusnya saudara-saudara kita yang belum seiman, itu kita damaikan dengan Tuhan. Karena jabatan kita, kekayaan kita, kemapanan kita lupa. Dulu pernah saudara seperti itu. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Punya mobil, punya usaha dagang di Mangga 2, semuanya itu mapan, selesai. Dan saya lupa. Memang saya lupakan. Wis gak jadi pendeta-pendetaan, gak jadi penginjil. Ternyata di pasar malah banyak orang yang bertanya tentang kekristenan. Malah kita jadi saksi di situ. Tuhan, semakin saya melupakan Engkau Tuhan, semakin saya menghindar dari pekerjaanmu sebagai pelayan Tuhan, kok semakin banyak orang yang Engkau datangkan untuk kembali Injil itu disampaikan. Saya sampai repot seperti ini. Akhirnya saya tanya kepada Tuhan, oh ya, ini yang membuat saya terus menyala di hadapan Tuhan. Oke, baik, terima kasih. Terakhir yang harus saya ingatkan adalah di Yesaya 42 ayat 3. Ini seharusnya saudara, ini menjadi Yesaya 43, mari kita buka. Yesaya 43 harusnya kita catat. Israel sebagai saksi Tuhan.
Ya, yes. 42 ayat. Sebagai tugas kita sebagai hamba Tuhan. Harusnya saudara, saya rindukan ini sebagai slogan kita. Sebagai pekerjaan ini kita cawadat, kita taruh di kamar kita. Aku ini, Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku akan membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Yang ketujuh, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dari gelap, dalam gelap dari rumah penjara. Seharusnya ini yang kita lakukan, saudara. Saya suka ada postingan yang pelayanan di makam-makam itu, Pak Anje ya. Nah, pelayanan di makam-makam itu saya suka. Yang ada di Jagir itu juga ada, saudara, pelayanan pemulung-pemulung. Saya suka, kadang saya menghadiri acara ibadah mereka. Saya suka, saya berdoa dalam hati, Tuhan, terima kasih engkau izinkan ada hamba-hamba Tuhan yang melayani pemulung. Ada waktu di Jagir itu di sebelah taman, saudara. Kalau di makam-makam saya ngomong, Tuhan, memang benar-benar asik sebagai hamba Tuhan yang melayani seperti ini. Saya tanya, Mas, sampean pendeta? Enggak, Mas, saya pengerja. Oh, puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini melalui renungan kita, janganlah kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Mari sama-sama kita bangun kembali. Walaupun sudah menjadi pendeta, ya ingat, ya katanya, ingat, jangan kemapanan yang kita terus andalkan atau kita patokan sebagai hamba Tuhan sehingga kita kehilangan kasih mula-mula. Eman, saudara, Tuhan mencela kita karena apa? Kita kehilangan kasih yang mula-mula. Apapun yang kita kerjakan, sehebat apapun yang kita kerjakan, kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula, Tuhan mencela kita. Amin. Kedua, kita melupakan visi dan misi. Yang ketiga, melupakan apa yang sudah dipercayakan Tuhan. Ya, itu aja renungan kita. Mohon maaf bila ada salah katanya. Saya masih belum pendeta, saya sama-sama pelayan Tuhan. Itu saja yang kita renungkan pagi hari ini. Biarlah roh kita terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin. Saya kembalikan ke Bapak.